Lalu yang terakhir, ketika ada orang masuk Islam. Bapak-bapak dulu masuk Islam pakai mandi enggak ini? Ya, orang yang masuk Islam disunahkan mandi. Saya yakin bapak-bapak pas masuk Islam tidak ada yang mandi, Pak. Iya, otomatis apa Islam itu ya. Yang menyebabkan sunnah mandi. Sekarang yang menyebabkan wajib mandi. Pertama adalah jima. Ya, jima dengan istrinya. Apa maneh dengan wong liya tambah nemen nih. Ya. Jima baik keluar mani maupun tidak. Ustaz, wong iku siji tempel notok terus ana tamu mosok ya atik mandi, wajib mandi. Pokoknya sudah bertemu dua khitain ya. Yang disunat itu, dua yang disunat itu wajib mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas Nusantara 1 Gresik Kota Baru, mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, masih melanjutkan kitabul Hajj, kitab yang menjelaskan tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annahu bahwasanya ia karena adalah ia layak ketumu Makkata, tidak datang ke Mekah illa bata bidhi tuwa, kecuali bermalam di Dzutuwa. Ini suatu tempat Dzutuwa itu, hatta yusbiha, sampai menjelang subuh, waya tasila, lalu ia mandi. Wayatku dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan yang demikian itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis ini jarang kita lakukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Mekah, beliau itu bermalam dulu di Dzutuwa sampai menjelang subuh, lalu dia mandi. Artinya kalau kita mau memasuki kota Mekah itu dianjurkan, disunahkan untuk mandi. Nah, apa saja sih yang menyebabkan mandi sunnah? Ya, jadi pertama adalah sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah ini juga dianjurkan sebelum sholat Jum'ah itu mandi. Yang terkenal dengan apa? Riwayat dari Bukhari. Barang siapa yang mandi sebelum berangkat sholat Jumat, mandinya seperti mandi jinabah, semuanya terkena, lalu ke masjid awal, maka seperti menyembelih unta. Jadi kita disunahkan mandi. Bahkan ada hadis lain, Sayyidina Umar itu menegur sahabat, kamu sudah mandi tak? Belum, mandi dulu. Koyok-koyok mandi Jumat itu wajibun, ada kata-kata wajibun, Pak. Tapi di sini para ulama tidak menghukumi wajib, tapi sunnah. Jadi kalau bapak-bapak mau ke masjid sholat Jumat itu mandi dulu, li huduri sholatil Jum'ah, untuk menghadiri sholat Jumat. Bahkan ngapunten, kenapa
malam Jumat itu ada istilah sunnah hausul, gitu be? Apa sunnah hausul itu? Itu kita kadang-kadang memaknai jima. Ya ML Pak ya, apa ML itu? LM dan ML itu, ya. Jadi maklaf ya. Begini, ada hadis. Tidakkah kamu mampu untuk memandikan istrimu pada hari Jumat? Ada hadis begitu Pak. Untuk memandikan istrimu pada hari Jumat. Nah, istri itu supaya mandi dijima Pak. Ya gitu loh. Jadi Jumat itu adalah Kemis malam sampai hari Jumat menjelang maghrib. Oleh karena itu kita Jumat itu diupayakan mandi. Terus kedua, fungsinya supaya kita tidak ngantuk pada apa? Sholat Jumat. Mosok khotibe khutbah senduk kabeh ku tuwa kabeh, Pak. Ya tekluk-tekluk nek apa? Minum kopi, Pak. Ya, jadi maunya di sini ada minuman ini ya. Ustaz, saya itu minum kopi ya sik ngantuk wae. Ya gak salah kopi nih. Salah cara minumnya. Minumnya jangan di sini, Pak. Ke atas dikit gini loh. Ya, ke atas dikit langsung ke sini. Nah, itu ditumplek. Enggak ngantuk. Pasti itu enggak ngantuk. Ya. Lawang minumnya di mulut. Ya ngantuk ya di mata gitu nanti supaya gak ngantuk. Lho khutbah gak enak. Ya, nek sing enak iki ya es tele itu enak Pak gitu ya. Upayakan ya, utamanya ngapunten. Utamanya takmir. Ya takmir kan bukan orang satu Pak, ya banyak. Takmir harus mendengarkan khutbah. Utamanya rukunnya. Jangan sampai khotib itu kelupaan membaca rukun. Kalau apa rukunnya tidak terbaca, maka khutbahnya tidak sah, sholat Jumatannya tidak sah. Ya, kalau umpamanya, Ustadz tadi belum membaca sholawat, diingatkan Pak. Ya, apalagi kalau ada syahidnya, ada apa orang yang menguatkannya. Ya, diulangi lagi Pak, meskipun itu sudah selesai khutbah kedua. Khutbah itu tidak sampai 2 menit Pak, tidak sampai 2 menit kalau mengulangi. Coba ya, saya khutbah ya, umpamanya alhamdulillah, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai duduk, sudah selesai khutbah pertama. Ya, khutbah kedua, alhamdulillah, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Udah selesai, gak sampai 2 menit Pak, itu sudah sah khutbahnya. Ya, nenek ngono tok, amplope gaji KI Pak. Lo kita ada amplop gitu ya. Lagi itu nggak, maksudnya kalau khotibnya itu lupa terus ngulangi gitu loh. Yang mengulangi boleh khotibnya gak gelem, wajib takmirnya itu ngulangi khutbah. Wis koyo kudu mau ndak apa-apa, sudah langsung sah. Nah nanti amplopnya separuh edang Pak gitu loh. Ya, jadi sunnah mandi ketika mau sholat Jumat ya. Lalu termasuk mau sholat Id ya, Idul Adha, Idul Fitri itu juga disunatkan. Lalu sembuh dari penyakit gila. Ono sing gendeng lagi nih Pak, masih belum sembuh ya. Iya. Kalau sembuh ini disunahkan mandi. Lalu ketika mau ihram
ya, mau ihram baik ihram umroh maupun ihram haji, yaitu masuk ke kota Mekah tadi sama ya. Lalu ada lagi setelah memandikan mayat, ini juga sunnah untuk mandi. Bahkan itu ada keterangan wajib, Pak. Ono sing katakan wajib setelah memandikan mayat wajib mandi, tapi enggak, ini sunnah ya. Lalu yang terakhir, ketika ada orang masuk Islam, Bapak dulu masuk Islam pakai mandi enggak ini? Ya, orang yang masuk Islam disunahkan mandi. Saya yakin Bapak-bapak pas masuk Islam enggak ada yang mandi, Pak. Iya, otomatis apa Islam itu ya. Ini yang repot ini. Nah, itu sunnah mandi, yang menyebabkan sunnah mandi. Sekarang yang menyebabkan wajib mandi, pertama adalah jima, ya, jima dengan istrinya. Apa maneh dengan wong liya tambah nemen nih, ya. Jima baik keluar mani maupun tidak. Ustaz, wong iku siji tempel notok terus ana tamu mosok ya atik mandi, wajib mandi. Pokoknya sudah bertemu dua khitain ya, yang disunat itu, dua yang disunat itu wajib mandi. Yang kedua, ketika selesai keluar mani, gak jima Ustadz kok keluar mani, bisa enggak? Sangat bisa. Wah, pengalaman ini ya, baik masturbasi maupun mimpi basah, pokoknya metu manine wajib mandi ya. Lalu meninggal dunia wajib dimandikan, Pak, kecuali kalau itu syahid. Jadi sing biasa mandikan sini sapa kene, Pak? Pak Halim ya. Iya, biasa mandikan, Pak. Besok beliau kalau meninggal ya dimandikan, Pak, kayak semandi dewe. Ya gitu loh. Jadi orang meninggal itu wajib mandi. Nah sekarang begini, ngapunten, ada kasus bilang sama Pak Halim, Pak Halim, orang ini meninggal tadi jima sama istrinya belum mandi. Ini apa yang mandi? Ini 2 kali tadi apa ini? Terus begini, ada wanita yang haid, ini haid belum mandi terus meninggal. Nah ini mandinya 2 kali atau 1 kali ini? Ya begini. Nah kalau memang belum dijelaskan atau belum paham itu kan apa, wah 2 kali tasarruf, 2 kali wae, wis 1 kali wae, itu yang tidak boleh, Pak. Jadi ada istilah belajar tanpa guru, gurunya setan, ya semacam itu tadi ya. Karena tidak belajar atau tanpa guru, wis 2 kali wae, wis 1 kali. Begini, di berbagai kitab dijelaskan, kalau ada orang haid atau orang apa setelah jima ya, itu terus meninggal, itu dimandikan hanya sekali, yaitu mandi saat meninggal. Tadi mandinya mandi meninggal itu gak 2 kali. Iki tadi mandinya setelah jima, lalu ini tadi mandinya ketika meninggal, tidak, tapi satu kali. Lalu yang mewajibkan mandi adalah haid. Jadi ibu-ibu haid, bosaku sing di belakang wis kono sing haid bae. Ya, wis kewut-kewut kabeh bae, tapi saya nggak tahu, Pak, ya. Ya. Setelah haid itu wajib mandi. Terus begini, sik nome biyen, Pak, sik nome. Kan haid itu ono sing 8 dino, ono sing 10, ono sing 4 kan gitu ya. Umpamane haid itu 8 dino, Pak. Kemanten nanya, wis bingung, kepengin nemen. Ustadz, bagaimana kalau istri saya itu sudah habis tapi belum mandi? Tak coba wae wong aku wis kepengin. Nah, bagaimana itu? Ngapunten. Menurut mazhab Syafi'i
Tidak boleh. Harus mandi dulu. Menurut mazhab Hambali boleh. Sebelum mandi pokoknya wis bersih boleh dipakai. Tapi menurut mazhab Syafi'i itu nggak boleh, harus mandi dulu. Mari mandi wis durung apa gosok-gosok wis jajal ae Pak donggone kamar mandi, nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau menurut mazhab Hambali boleh, belum mandi. Lalu setelah nifas ini, setelah nifas wajib mandi. Yang terakhir ini jarang dilakukan Pak, mandi wiladah. Itu menurut mazhab Syafi'i wajib. Wiladah itu ibu, wajib mandi wiladah. Mandi setelah melahirkan. Jadi setelah melahirkan, ya, jadi tadi pagi melahirkan, siangnya sorenya itu wajib mandi Pak. Ustadz masih ada darahnya, iya enggak apa-apa. Tapi enggak boleh dipakai itu, masih ada darah nifas. Tapi mandi wiladah, mandi setelah melahirkan itu menurut mazhab Syafi'i wajib. Cuma ibu-ibu jarang melakukan karena ini enggak begitu populer. Tapi wajib menurut mazhab Syafi'i. Ini yang mewajibkan mandi wajib. Terus ngapunten Bapak Ibu, saya pernah menulis mandi wajib dengan berdiri tidak sah. Ya, mandi wajib dengan berdiri itu tidak sah. Kenapa? Maaf. Karena dimungkinkan tidak bisa air itu menyentuh seluruh permukaan kulit. Apa maneh sing lemu, Pak? Mbok sing lemu, mak yang lemu gemuk-gemuk itu loh, Pak. Selakangan ndak kena, Pak. Makanya ibu-ibu kalau mandi yo berdiri, yo jongkok, yo jengking, semuanya harus kena. Ya. Nah, ini sing kurus kadang-kadang, Ustadz saya berdiri tapi mekangkang, ya enggak apa-apa kalau begitu. Ya, umumnya kan orang gemuk itu selempitan itu harus kena, Pak. Kalau nggak kena nggak sah. Ya. Nah, itu mandi di kolam apakah sah? Sah. Yo. Pelung wis kono kaya batu, wis kelelep wis gak iso munggah maneh. Ya, boleh mandi di kolam, ya. Jadi upayakan mandi itu semuanya kena. Oleh karena itu ngapunten, nek ono shower, Pak, mandi di shower ya. Showernya ndak bisa diambil hanya gini saja. Itu ada kemungkinan ada kulit yang tidak kena. Kalau bisa showernya yang ada kabelnya itu loh, ya. Nah itu jadi jengking kanan depan semuanya kena. Nah ini lebih sempurna dan tidak ditakutkan tidak sah, ya. Sampai teko kono. Ibu-ibu paham nggih? Nggih. Ya nanti setelah ini dipraktekkan. Kalau ibu-ibu sudah nggak haid, ya nanti dengan bapaknya, ya Pak, aku tak coba mandi wajib Pak, ya gitu. Ada pertanyaan? Yeah. Iya, ini setelah mandi jinabat itu pakai wudhu lagi ndak? Begini Pak. Sebelum mandi jinabat itu disunnahkan wudhu. Disunnahkan wudhu. Tidak wudhu bagaimana? Tidak apa-apa. Ya. Lalu setelah mandi jinabat mau sholat, apakah pakai wudhu? Tidak wudhu sah. Kenapa begini? Wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Mandi jinabat itu menghilangkan hadas besar.
Nek hadas besarnya itu hilang, hadas kecil pasti hilang. Nah, umpamane Ustadz tadi itu saya mai mandi semuanya nemu paito oleh umpamane wis aku wudu maneh, nah itu lebih bagus ya. Jadi kadang-kadang kita kan nggak terasa terus nemu paito oleh dan seterusnya itu paito atau paito oleh Pak ya, paito ya Pak Toyib dia ya. Jadi itu tidak usah wudu, tidak apa-apa, karena menghilangkan hadas besar, hadas kecilnya sudah hilang. Ibu-ibu yang haid tidak boleh wudu. Sekali lagi, ibu-ibu yang sedang haid tidak boleh wudu, haram. Karena apa? Wudu itu untuk beribadah kepada Allah, sholat, memegang mushaf dan seterusnya. Padahal itu haram bagi orang yang haid dan nifas ya. Makanya kalau hanya cuci muka Ustaz, boleh cuci muka tapi kan tidak wudu. Jadi kalau tahu wudu ini untuk ibadah maka dia haram ya. Jadi ibu kalau haid tidak usah wudu. Apa? Tetap kalau haid itu tidak boleh wudu. Ya, ini bapak-bapak wis jelas ya, ndak pernah kena penyakit M kecuali M males. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh, soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh, soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.